Terus kedengeran nggak? Terus kedengeran nggak? Terus kedengeran nggak? Kedengeran suara? Kedengeran suara? jelas. Suara gue Nice. gimana? Jelas. Oke. Nah, kalau miring gini jadi gitu ya gambarnya? Ya kalau miring jadi miring juga. Miring ya? Atau muncrat. Di sana hujan gak bang? Hujan, gerimis-gerimis. Oh, Lagi di mana nih Mas Agus? sama lagi di ini apa namanya, lagi di Bogor sih, di puncak sekarang. Waduh, liburan ya. Lagi staycation, nggak kemana-mana, nginep doang. Oke, Bingung oke. juga mau kemana. Sambil minum ya. Nah, kita coba prepare dulu bentar. Hmm. Liburan nih Pak Agus. Oh iya lah, aja refreshing bang, biar lebih produktif nanti pas kerja. Ya gitu lah. Cuman di sini ini sih Oke, nggak sepi juga sih. Ya, gimana? sepi di sini, nggak rame sih. Ya, orang-orang juga pada nggak liburan. Oke. Jadi kita mulai aja ya. Ya Eh, silakan. ngobrol-ngobrolnya. Boleh. Permisa kita lumayan ada lah. Ada kita Oke, 6.000 sih ini. udah 6.000 orang nih yang nungguin. Iya. Oke, mungkin apa ya? Ini pertama kali bangku kelas ngadain apa? Bangku talks ya. Namanya kita bangku Oke. talks. Jadi bangku talks depannya bakalan coba ngobrol-ngobrol nih sama expert atau sama-sama teman-teman yang sudah berpengalaman di dunia IT lah gitu. Ah, ah. Nah, ini nanti untuk sekarang ini kita bahas judulnya itu merencanakan karir IT kita nih, tapi di masa kuliah gitu. Oh, Kan kita oke. kan nggak kepikiran tuh biasanya kan karir kita di dunia IT itu sebenarnya gimana sih kebayangannya gitu. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa tuh kuliah ya cuma kuliah-kuliah aja gitu kan, nggak tahu ini sebenarnya saya mau fokus kemana nih gitu kan, terus nanti saya mau Oh, kerja apa nih gitu kan. Bingung nih, terus kira-kira di dunia kerja di apa ya, di dunia digital atau di dunia IT itu seperti apa sih gitu kan. hmm. Jadi di sini mungkin kita akan ngobrol santai gitu. Mungkin pertama perkenalan dulu ya. Eh, Ah, Oke, dari saya dulu deh. Saya ini Rian Zulham Ramadhani, apa? Kebetulan foundernya Bangku Kelas yang megang-megang ngurusin segalanya lah di Bangku Kelas. Gitu. Terus pekerjaan saat ini sih sebagai product manager di perusahaan digital namanya Wizi. Terus sebagai dosen juga ngajar di salah satu kampus di Tangerang. Oke sih paling itu aja. Nah, dari Mas Agus, silakan mau perkenalan diri dulu. aduh, oke. Jadi perkenalkan, saya Agus Tiar. Jadi saat ini saya bekerja sebagai job desk saya sebagai project manager. Saya sebelumnya juga, sebelum jadi project manager, saya sempat jadi web developer juga, sempat jadi Android developer juga. Tapi kalau sekarang sih lebih ke project manager di perusahaan AI di Lena.ai. Jadi Hmm, ya kerjanya sih kalau dibilang banyak ngoding sekarang nggak kayak tahun-tahun sebelumnya, karena sekarang lebih banyak ke manage team sih. Gitu sih bang. oke mantap. Oke, Mas Agus ini lulusan kampus mana ya dulu? Oh, oh saya dari Mercu Buana. Saya S1 Mercu Buana, prodinya sistem informasi saya. Oke, Nah, berarti sudah berapa tahun dari lulus sampai kerja lah gitu? dari Sampai lulus sekarang sampai nih kerja. udah berapa? Mulai Oh, kerja udah berapa tahun? saya sebenarnya lulus itu di 2018, tapi sebelum
lulus sekitar semester 7 kalau nggak salah saya udah dapat kerja. Saya waktu itu dapat kesempatan kerja di startup juga di lainnya sampai sekarang saya masih di sini. Jadi saya tuh dulu awalnya sebagai apa ya, junior web sih, jadi lebih banyak untuk support tim yang lagi develop gitu, kayak pasti hal-hal yang kecil lah kalau dulu. Magang sih, kayak mau model magang lah gitu. Habis Oh, itu oke. selang berapa bulan ganti job desk, bukan jadi web lagi kan karena kita di AI. Jadi saya ngurusin ada namanya conversation specialist. Jadi cara di AI ini kan apa ya, gimana caranya kita membuat si bot ini enak lah jawabnya, kayak kita ngobrol sama orang aja, kayak saya ngomong sama Oh, Bang Zulham kan. Jadi saya waktu itu juga sempat jadi conversation specialist. Jadi saya mikirin gimana caranya wording si bot dan juga keywordnya itu kayak gimana, apa kayak gimana yang pas supaya nyangkut lah kalimat user itu nanya ke bot bisa sesuai lah botnya respon. Nah setelah itu saya lanjut pindah lagi, saya nyoba jadi iOS developer. Itu cukup tantangan banget karena saya belum pernah megang Apple sama sekali, karena HP aja Android kan ya. Xiaomi waktu HP nggak punya Mac juga. Di modalin lah sama kantornya develop aplikasi. Waktu itu aplikasi buat AI banking. Jadi chatbot buat hmm. banking waktu itu buat di BNI. Ya versi iOS itu dulu saya yang develop. Ya gitulah pokoknya learning by doing waktu itu. Jadi pengalamannya sih ya masih sedikit, cuman ya gitulah seiring berjalannya waktu terus belajar dia ya meningkat terus lah kayak gitu sih. So, Oke. jadi saya udah mulai kerja sebelum lulus. Jadi sebenarnya kalau dulu tuh rencana saya tuh mau kerja tuh setelah maksudnya mau kerja tuh setelah 2 bulan saya lulus. Jadi saya setelah lulus tuh maunya libur dulu gitu, libur 2 bulan saya mau belajar sendiri gitu, maksudnya kayak ikut course gitu, terus sama ya lebih lebih santai lah ya. Jadi Hmm. saya tuh orangnya agak malas sebenarnya, jadi ya lebih suka banyak yang santai kayak gitu. Ternyata jauh sebelum lulus ya Udah kerja jalan. duluan gitu ya. Iya udah dapat kerja duluan, ya udah daripada Oh, dilepas kan sekalian biar belajar juga, ya udah jadi saya ambil. Waktu itu emang cukup berat sih karena saya bukan kelas karyawan, jadi reguler biasa. Jadi kerja kuliahnya itu Senin sampai Jumat, jadi harus diimbangin juga sama kerja sih. Waktu itu juga sambil nyusun skripsi juga, udah nyusun skripsi dari semester 7. Jadi ya gitulah, pas di semester 8-nya nggak berat-berat banget sih. tapi Gitu. tadi ada yang menarik. Apa maksudnya? eh, Mau pas lulus kuliah mau kayak belajar dulu gitu. Emang Nah, di kampus nggak belajar? nah, tanya yang menarik. Jadi gini, kalau menurut saya emang di kampus itu IT ya khususnya ya, memang kita Hmm. diajarin IT tapi itu secara pengenalan sih menurut saya. Maksudnya basicnya pengenalan, kayak ketika saya waktu itu belajar tentang web 1 kita dikenalin dengan yang namanya HTML, CSS, Hmm. JavaScript, tapi itu semua basic. Jadi pengenalan aja nih. Oh ini saya kasih tahu HTML, CSS, JavaScript, ya udah gitu aja. Tapi kan kalau dalam programming itu ketika kita membuat suatu web kan, web itu nggak cuma dibikin sama HTML sama CSS, dan juga sintak-sintak dari HTML dan CSS yang lebih advance itu banyak banget kan. Hmm. Jadi waktu itu sih saya Oke. jadi kenapa saya mau libur dulu ya, satu saya mau sebenarnya bukan belajar IT juga sih, saya mau belajar hal yang lain, explore hal yang lain. Sama kedua Hmm. saya mau liburan dulu gitu. Waduh, orang mah langsung cari kerja ya harusnya ya. Gitu. Libur itu. Sama Tapi pengen tidak bikin, sesuai rencana lah itu ya. iya, Tidak sesuai karena rencana. ternyata dapat rezekinya lebih cepat sih waktu itu gitu. Hmm. Oke. Oke nih, Gitu. mungkin kita langsung coba masuk nih. Kira-kira kalau dari Mas Agus nih, sepengalamannya itu apa sih yang harus disiapin sih dari zaman kuliah nih supaya nanti Hmm. siap kerja. Bahkan sebelum lulus itu udah langsung kerja gitu, kayak Mas Agus yang sekarang gitu, yang Oh. kayak Mas Agus itu. Hmm. Apa tuh kira-kira tipsnya atau ya apa kayak share pengalaman lah kayak gitu. Oke. Kira-kira. Jadi kalau dulu saya kuliah itu saya mikirnya kayak gini. Oke, saya kuliah.
saya belajar, tapi saya pikir tuh di dalam kuliah itu nggak cuman apa ya teori doang yang harus kita pelajari. Satu ya kayak misalkan pengalaman organisasi, terus pengalaman teknis itu pas saya yang pertama kali ngerasain apa namanya diajarin coding itu, saya ngerasa oh ini tuh basic banget gitu. Sedangkan saya dulu waktu itu udah apa sempat baru dipasangkan di internet juga pas baru-baru kuliah, jadi saya coba cari dan ternyata programming itu luas banget gitu. Jadi kalau saran dari saya adalah kalau misalkan teman-teman ini mau dapat kerja sebelum kuliah atau pas banget baru lulus, itu pilihan sih sebenarnya. Jadi kalau persiapan dari kuliahnya itu adalah satu ya kalian harus explore sendiri. Jadi kayak misalkan diajarin HTML CSS di kampus, coba kalian explore lagi di Google, tinggal ketik aja tutorial HTML dan CSS dan itu pasti materinya itu lebih dari yang diajarin di kampus. Jadi satu itu yang harus kita tahu sih itu sih explore sendiri sih, explore sendiri. Sorry, terbalik. Harusnya kalian tahu tujuannya dulu. Kalian tujuannya itu setelah nanti lulus mau jadi apa? Gitu. Nah, sebenarnya agak susah sih, Bang Zulham. Jadi, Berat tuh kayaknya. ya menentukan tujuan itu sebenarnya cukup berat gitu. Jadi saya itu memang niatnya ya mau kan waktu itu memang udah dari semester 4 itu mau setelah lulus tapi nggak mau kerja, tapi dari situ saya mikir kalau saya 2 bulan nggak kerja tapi seenggaknya teknikal saya itu selama di kuliah saya udah tahu lah, jadi saya pede buat ngelamar setelah 2 bulan saya liburan, nah kayak gitu jadi Oh, rencana tuh ya. iya jadi makanya saya selama kuliah itu saya belajar dulu saya kalau belajar cara saya belajar adalah belajar itu pahami basicnya. Jadi kita basic itu harus benar-benar kuat fondasinya kayak dasar pemrograman kan kayak kondisi, terus looping, variabel, kayak gitu-gitulah. Itu harus kita kuat banget karena uh, berdasarkan pengalaman saya dulu suka banget sama C++, saya dulu sempat bikin game juga. Itu juga coba tutorial dari YouTube. Jadi dulu ada sekitar 30 episode programming bikin game RPG dari C++, terus saya coba dari situ. Nah itu saya di situ belajar banget tentang basic ya, jadi kayak ya OOP-nya juga saya paham di situ. Jadi ketika saya ngerasa ketika saya udah paham basicnya dan saya coba pindah bahasa lain itu lebih mudah gitu, lebih mudah kita untuk memahami dan cara baca alur codingnya juga kayak gimana itu lebih gampang. Jadi pokoknya kalau misalkan teman-teman itu mau dapat kerjaan setelah lulus yang saya bisa lebih lebih cepat, satu uh, explore sendiri selama kalian kuliah karena waktunya itu banyak banget kuliah, jadi explore sendiri. Terus kalian juga harus sudah tentuin tujuannya. Kalau misalkan kalian belum dapat tujuannya, misalkan kalian mau jadi programmer web, mobile, database administrator misalkan coba aja semuanya, explore aja semua. Cobain karena kan waktu kuliah itu banyak banget sebelum kalian lulus kan, misalkan kalian semester 5 terus kalian lulus semester 8 itu waktunya lama banget kan. Jadi masih banyak waktu buat kalian explore buat nentuin tujuan kalian. Jadi intinya sih satu explore, terus bukan hanya teknikal ya, misalnya koneksi juga itu penting ya. Jadi kayak misalkan kalau dulu saya itu ikut namanya asisten lab, jadi aslab. Jadi tuh jadi tugas saya itu di kuliah itu jadi ada ngajar dosen dan saya mendampingi. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa yang nggak bisa jawab, saya bantu. Ini kejelasan gini caranya. Kalau misalkan ada error, kalau misalnya memang udah benar-benar stuck ya saya bantu begitu sih. Dan uh, apa ya manfaat dari si saya sebagai asisten lab itu uh, apa ya namanya komunikasi saya jadi cukup oke lah, maksudnya lebih lebih mudah dalam berkomunikasi, terus dikenal juga sama dosen. Nah dari dosen itu misalkan kita performanya baik selama jadi asisten lab, ntar direkomendasiin ke dosen-dosen lain gitu. Jadi um, apa namanya lebih mudah lah secara koneksi juga. Dan juga saya dapat kerja ini sebenarnya dari dosen juga sih kayak gitu. Jadi Oh, ya jadi satu kalau kalian memang mau lebih cepat ya dapat kerjanya, satu itu explore sendiri, jangan manja cuman nungguin dari kampus. Satu itu explore, dua itu kalau mau nentuin tujuan ya
nggak terus kalian belum tahu, coba aja semuanya. Yang ketiga itu yaitu koneksi sih ya, banyak-banyak bergaul aja sih, tapi yang bermanfaat ya gitu. Jangan cuma nongkrong doang gitu. Kayak gitu, karena kalau cuma banyak nongkrong boleh, tapi nongkrongnya kalau misalkan sama yang sesama misalnya seniornya ya yang udah berpengalaman, misalkan udah sempat magang di tempat lain, jadi bisa sharing knowledge lah. Kayak gitu sih. Juga waktu itu saya beruntung sih di teman-teman asep itu aktif juga, jadi secara teknikal dan juga uh, apa namanya komunikasi yang enak lah. Jadi cocok Ya jadi lingkungan lah ya. ya faktor lingkungan itu apa ya. Ya jadi menurut saya juga kalau misalkan apa ya cepat-cepatan orang pintar orang dalam ngoding itu, kalau misalnya di masa kuliah itu faktor lingkungan juga sih. Kalau teman-temannya rajin ya sering ngobrolin teknis, terus ya Hmm, saling ngulik-ngulik bareng lah, ya itu jadi lebih bawah lancar gitu sih. ya. Iya, ke bawah sih ikut-ikutan kayak gitu. Jadi Oke, ya oke. inilah. Oke, berarti tadi tuh sebenarnya kalau kita nggak punya tujuannya itu harus coba dulu semua gitu ya. Iya, Kan nggak tahu karena nih kita. karena karena apa ya, saya juga dulu bingung sebenarnya mau jadi programmer apa ya gitu. Jadi ya Ah, saya cobain aja macam-macam gitu. ya, iya. Ya boro-boro tujuan kan ini kita mau belajar apa juga nggak tahu kan gitu. ah ya juga sih kayak gitu, makanya Iya. ah ya itu kemampuan googling sih bang sebenarnya menurut saya. Hmm, Jadi googling itu juga apa ya, googling ada seninya lah gitu, buat buat kita ngeksplor sesuatu ya. Ya misalkan ya kalian mau jadi programmer, coba aja ketik programmer web, pasti terkeluar banyak lah di googling. Tinggal tinggal rajin-rajin aja sih nge-searchnya gitu. Sama hmm. literasinya sih bagusan yang dari luar negeri sih, yang artikel-artikel dari luar tuh lebih lebih update kebanyakan gitu. Oke, oke. Eh, nah, selama Mas Agus belajar nih kira-kira belajar dari mana aja nih selain Google gitu? Ada resource lain nggak? Gitu. Mungkin bisa share ke teman-teman gitu. Atau Oh Google iya, aja. kalau saya ya belajarnya lebih ke ya Google sih sebenarnya. Jadi misalkan saya dapat tugas kuliah, oh biasanya saya dapat tugas kuliah tuh kalau misalkan saya udah benar-benar mentok, saya coba cari di Google. Tapi kalau misalkan saya masih penasaran lah buat nguliknya, saya masih cari terus. Tapi kalau itu sih lebih banyak ke Google sih bang. Jadi ke Google, terus ada mini project ya, misalkan dapat project kecil-kecilan. Nah itu kan sebenarnya nggak tahu apa-apa tuh, saya tuh nggak tahu apa-apa. Jadi ya ujung-ujungnya balik ke Google lagi sih. Terus itu. Dulu sempat saya belajar dari buku. Dulu pengen belajar C Sharp, bahasanya si Microsoft tuh yang pakai Windows. Itu nggak worth it sih menurut saya kalau baca dari buku. Jadi lebih cepat dari internet. Karena kalau dari buku, bukunya tebal, terus apa ya, Oh, apa oke. namanya, penjelasannya kurang sih. Apa mungkin bukunya aja ya, tapi lebih lebih efisien sih cari di Google sih sebenarnya. Yang benar kita tahu apa yang mau kita cari lah, kita tahu apa yang mau kita cari gitu. Oke, oke. Kalau buku mungkin kayak buku-buku ini kali ya. Self improvement kayak gitu-gitu lah ya. Ya itu oh ya itu juga apa Itu namanya, penting itu ya. betul betul. Jadi kita nggak cuma mikirin teknis, cuman mikirin self development, gimana cara kita lebih baik lah. Nah, itu kan bisa diimplementasiin juga buat ya ke cara kita belajar. Saya suka sih Iya, baca-baca iya. buku kayak gitu. Jadi dulu waktu kuliah juga udah koleksi sih buku-buku self improvement kayak gitu. Jadi itu juga cukup mengubah pola pikir sih. Kalau misalkan kayak misalkan kita lagi malas atau lagi apa ya galau lah, itu bisa kita implementasiin lah ilmu-ilmu yang ada di buku itu kayak gitu. Itu ngaruh sih, ngaruh. Itu ngaruh ke cara belajar juga. Oh iya, sebelum lanjut saya mau ngasih tahu nih teman-teman yang barangkali lagi nonton nih, kalau mau tanya silakan aja ya, langsung chat aja ya. Nanti disisipin di pas saat kita ngobrol nanti saya jawab. Nanti bisa dibantu sama Mas Agus jawab gitu. Tanya aja apa aja tentang tema kita lah ya. Keluh-keluh kesah silakan aja. Oke. Nah, kalau apa ya, misalnya selama kuliah nih kan kadang anak-anak
bingung nih, Bang. Emang belajar yang apa ya, yang efisien tuh gimana sih? Metode belajar yang seperti apa sih nih yang kira-kira bisa inilah apa ya, bisa efisien gitu buat ke depan kita tuh gimana tuh kira-kira metode belajarnya? Kalau Hmm. dari Mas Agus gimana dulu metodenya? Itu apa ya, dulu waktu saya kuliah juga itu apa ya, jadi sampai sekarang juga sebenarnya cari tahu sih belajar yang efisien itu kayak gimana, karena kadang kan tergantung style orang-orang kan, cara Hmm. belajar kayak gimana, setiap orang beda-beda cara belajar. Jadi kalau menurut saya, karena kan kalau dulu waktu di tingkat kuliah juga saya banyak nggak tahu nih, jadi bingung sebenarnya sih mau cari apa gitu, mau cari apa ya, mau belajar apa. Jadi kalau dulu ya saya random aja, cari aja langsung di Google, ketik aja mau cari apa, misalkan cara mengatur kotak jadi di pinggir di web. Saya dulu browsingnya kayak gitu. Dulu browsingnya kayak gitu. Jadi pokoknya karena saya nggak tahu bahasa teknisnya apa, misalnya kayak margin, how to mojokin margin lah kayak gitu. Jadi ya saya ketik aja di Google. Jadi sebenarnya ya karena udah canggih kan, pasti ada lah ya nyerempet muncul apa yang saya pikirin. Tapi kalau ditanya efisien atau enggak dari programming, ya menurut saya yang paling efisien adalah belajar langsung dari senior sih, dari yang udah tahu. Ya misalkan saya belajar sama Bang Zulam itu lebih dalam di bidang Android. Ya saya nanya ke Bang Zulam sih, Bang kalau mau belajar Android itu enaknya start dari mana sih? Kayak gitu. Jadi Oh, jadi yang gitu ya. jadi jadi kalau paling efisien itu belajar dari yang udah ahli lah. Jadi dia bisa ngarahin nih, ini kita belajar dari poin satu, kita pengenalan running aplikasinya dulu misalkan kayak gitu. Atau belajar kalau sekarang sih kan pakai course online juga udah ada materinya kan, step-stepnya. Itu juga efisien sih sebenarnya, cuman ya costnya lebih tinggi lah kayak gitu. Oke. Jadi pokoknya Mas pokoknya menurut Agus, saya ya ya silakan. ya, ini ada yang tanya nih dari Ya. Mas Satria Bagaskara. Mas Agus, kalau masih abu-abu, enaknya mulai karir dari apa? Ya di IT magang dulu kah atau apa kah gitu? Yang masih Oh, abu-abu nih, kayak nah ya pertanyaannya yang masih abu-abu nih gimana nih Mas Satria? Maksudnya, tapi mungkin bisa tolong, dijawab dulu. Hmm. tolong, lo, tolong kasih saran untuk dong yang masih belum jelas di tugas akhirnya. Jadi ini pertanyaannya buat uh, ide tugas akhir atau mau belajar Ini, apa? Apa? oh, tar, Mas, si Mas Satria dulu nih. Oh, Si ada dua ya? Oke, oke, oke. Mas Satria Cara dia bilang itu tuh katanya kalau mulai karir IT itu Oh, magang dulu atau langsung kerja aja nih. Kalau langsung kerja kan kayaknya nggak pede tuh, ya kan? Eh, ah, ya ya. CV belum benar gitu kan, nggak ada portfolio segala macam. Nah itu gimana Ah. enaknya? Nah, kalau kayak gitu menurut saya ya, misalkan dari kita kan, karena kita sendiri yang tahu, sebenarnya kita sendiri yang tahu skill kita kayak gimana ya, gitu. Jadi Hmm. kalau misalkan memang dirasa portofolio kita belum ada dan kita ngerasa knowledge kita itu basicnya juga belum terlalu paham, pokoknya kita belum belum pede, bisa dicoba magang dulu sih. Kita coba magang dulu kan, nanti kan kalau kalau bedanya magang sama kerja kan, ya mungkin bebannya lebih 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 rendah lah ya, lebih nggak terlalu tertekan Hmm. karena kan uh, statusnya magang. Jadi Hmm. ya kalau misalnya memang di awal secara knowledge itu belum terlalu kuat, itu bisa coba magang dulu sih kayak gitu. Kalau dulu saya cukup pede, kenapa saya jadi 2 bulan tuh mau coba liburan dulu terus ngelamar kerja, karena secara knowledge waktu itu saya pas TA-nya tuh bikin bikin sistem buat kampus saya. Jadi dulu ada mini project, terus mini projectnya saya kembangin buat jadi TA saya, dan di pas ngerjain TA itu saya banyak tahunya lah. Jadi saya cukup pede buat ngelamar langsung dikerja, nggak magang gitu. Tapi kalau misalkan memang dirasa masih kurang pede dan pengetahuannya masih terbatas, misalkan maksudnya terbatas ini um, basicnya ya, misalkan belum belum terlalu tahu basicnya dan bingung mau mau ngambil programming apa, bisa coba magang dulu sih buat belajar
kayak gitu. Nah, Ter, tapi Mas Agus, magang itu kan bukan magang yang tukang motokopi doang kan ya maksudnya? ya betul. Magangnya itu kalau mau nentuin magang kita harus nyari magangnya yang memang sesuai hal yang mau kita pelajari. Misalkan kita mau belajar mau jadi programmer web, ya coba aja magang jadi web tuh, buat bantu-bantu. Biasanya kan kalau magang itu misalnya jadi web itu bantuin yang lagi kerja tuh. Jadi bisa sambil belajar kan langsung ada seniornya di sana. Gitu. Magang rekomendasi banget ya, recommended banget. Gitu. Oke, berarti magang ini kan sebenarnya sekarang udah banyak ya kayak open internship web developer, internship Android Ah, developer gitu ya. Nah, ya, itu dicoba aja tuh walaupun skill pas-pasan cuma modal tugas-tugas kuliah gitu. ya Masukin aja betul. ya, nggak apa ya. Iya, betul. Nah, iya, iya, iya. Berarti kesimpulannya magang dulu lah ya kalau Hmm. kita belum pede gitu ya. Ya, ya betul. Itu recommended banget lah magang itu. Ah, oke, oke. Lanjut nih pertanyaan yang kedua nih. Bang, banyak mahasiswa semester 8 yang belum tahu arah dan tugas akhir ataupun kedepannya kerja mau gimana. Wah ini mah apa mahasiswa-mahasiswa yang hilang arah di ujung-ujung nih. Benar. Sedangkan skill yang dimiliki itu masih minim banget. Wah ini mah kayaknya banyak ini ya. Nah Oh, kira-kira iya. mahasiswa-mahasiswa yang kayak gini nih sarannya apa nih? Waduh, Apakah udah berat nih telat kasusnya. gitu? Apakah masih ada kesempatan untuk berubah kayak gitu? Oh, kalau Bagaimana? kesempatan selalu ada bang. Selama itu mau usaha bang, tenang lah. Jadi ngoding itu nggak terbatas umur dan usia, ya itu ya. Eh, Buat Mas belajar, buat Mas belajar. Pujial, ya ya Mas Pujial pertanyaannya tadi tuh. Gimana tuh Mas Agus? Kalau yang tadi, gimana ya? Ada Katanya apa? kayaknya sih gini nih mahasiswanya Gimana nih ya? udah semester 8 tapi ngacanya tuh gue nggak bisa ngoding, nggak bisa apa-apa nih, ya kan? Apa yang gue pelajarin kayaknya nggak masuk gitu. Ah, Terus belum pernah bikin apa-apa gitu kan. Ntar akhirnya ini nih emang dosennya ini nggak bener nih gitu. aduh, kasus berat ini. Nah, tapi Jadi, biasanya masa itu ada yang mulai semangat lagi tuh, aduh gue harus berubah nih. Nah, kira-kira kalau pada saat udah mau berubah itu, kira-kira ada tips apa tuh? Udah hmm, pengen minimal bisa ngerjain TA sendiri lah, nggak pakai joki ah, skripsi gitu. ya, Nah, ya. Nah, kalau sebenarnya menurut saya ya TA itu adalah ajang buat kita apa ya uji skill dan juga persiapan buat kerja sih. Makanya kalau misalkan TA sih saya nyaranin kita bikin program sendiri entah itu kan kalau TA itu kan nanti ada dosen pembimbing kan dan bisa dapat hmm, kita mengerjain TA itu atau enggak itu berdasarkan approval dari dosen juga kan ya. Betul kan Bang? Iya, betul. ya kan? Nah, Ya. jadi uh, lebih baik sih ya TA itu dikerjain ngoding sih ya. Itu kalau misalkan teknisnya misalkan itu bisa jadi atau enggak, coba dicari solusinya mungkin bisa joinan bareng sama teman, ngerjain kelompok atau ya minta bantuan lah sama teman-teman kayak gitu. Karena kalau ditanya bingung mau apa terus skill masih pas-pasan itu sulit sih jawabnya gitu ya ya kok karena kan kalau misalkan baru ngerasa di semester 8 menurut saya itu udah cukup telat ya udah cukup telat jadi cara ngejarnya itu adalah ya mungkin minta perbantuan temen sih tapi bukan joki ya tapi ngerjain bareng lah kayak gitu ya misalkan Ya, ya. jajanin temennya buat bantuin bikin login tapi ya UI-nya doang, interface-nya doang, tapi back-end-nya kita yang ngerjain, tapi minta minta didampingi kayak gitu sih. Hmm. Karena ya kalau udah semester 8 itu, tapi kita nganggap kita belum bisa bikin program dan bingung itu agak sulit juga sih jawabnya. Tapi kalau misalkan buat nentuin tema itu um, cukup mudah ya menurut saya. Ya satu kan di perpustakaan banyak, terus ya kita bisa juga googling ya intinya balik lagi googling misalkan tema skripsi terbaik apalagi gitu-gitu kan Hmm. skripsi juga kita bisa ngembangin dari yang udah ada kan gitu. Jadi kalau Hmm. masalah tema skripsi sih nggak terlalu jadi masalah sih yang susah itu adalah implementasi buat nyelesain si TA-nya itu secara teknikal ya. Begitu sih. Hmm.
Kalau saya boleh tambahin nih, mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa semester 8 yang masih galau ya, itu dibilang telat, telat pasti. Iya, kalau itu Nah, sih jadi sebenarnya. jadi solusinya gini, kan waktu semester 8 itu kan uh, sedikit lah ya, 6 bulan lah ya, full skripsi misalnya gitu. Nah, kalau saran saya sih udah mulai tentuin tuh platform yang kamu paling suka. Misalnya tentuin nih gue mau skripsi apa sih gitu, web, mobile atau desktop gitu. Nah itu tentuin dulu. Nah cara nentuinnya gimana Pak? Saya kan nggak bisa semuanya Pak. Ya udah cari yang cenderungan paling kamu suka gitu. Misalnya ingat-ingat nih zaman dulu pas saat kuliah, tugas-tugas kuliah apa tuh yang kira-kira mulai mulai suka gitu. Misalnya bikin web, ya udah mulai dari situ. Nah kan dibilang wah Pak skillnya masih kurang Pak gitu. Ya udah mulai dari sekarang cari cari teman yang ajarin gue web, ajarin gue ini, cari kursus online course sudah banyak. Terus acara-acara workshop-workshop itu udah banyak gitu. Pembimbing kadang bisa bantuin untuk ngarahin, itu banyak banget gitu, jadinya nggak usah khawatir. Tapi kalau saran saya kamu cari yang paling kamu pede dan skripsinya nggak usah yang jelimet-jelimet gitu lah, maksudnya Nah, nggak usah yang terlalu susah-susah, cuma kamu pede ngerjainnya gitu. Tapi Pak saya biasanya banyak tuh mahasiswa yang banyak tapinya tuh, jadi gini Pak, tapi nggak bisa nih, saya nggak takut Pak, takut nggak keburu gitu kan, gara-gara waktunya pendek akhirnya takutnya nggak keburu kan. Nah itu jangan dipikirin dulu, pokoknya fokus ke pembelajaran skripsinya dulu nih. Mau bikin web ya udah belajar web dari dasar segala macam, langsung studi case, nggak usah ikutin tutorial dulu, tapi langsung studi case mau bikin apa gitu. Itu sih paling oh kalau dari iya, saya. betul. Oh ya, itu juga ngomong-ngomong study case, ya salah satu belajar yang efisien langsung ke study case sih, ya gitu. Iya, langsung Iya, aja. baru ingat. Betul. Betul, betul. Itu bakal lebih cepat karena kita tahu apa yang mau kita cari sih, mau kita kerjain. Jadi nggak berurutan ikutin tutorial. Ya, pertama konsultasi sama pembimbing, judulnya apa? Misalnya mau bikin web, Pak. Oke, webnya apa? Sistem informasi pendudukan misalnya gitu. Ya udah, saya desain dulu ya, Pak. Nah, ntar sambil didesain udah jelas, baru terjun ke belajar webnya. Jadi belajar webnya jangan tutorial web dasar, nggak usah gitu, langsung aja. Cara bikin home nih gimana, login gimana, langsung Ya, langsung dikejar. Gitu. lebih lebih Jadi efisien. udah langsung studi tes. Nanti skripsinya akhirnya bikin sendiri dan pas lulus kita baru belajar lagi lebih dalam kayak gitu. Jangan sampai sih dikerjain sama sama mas apa? Sama Joki. Joki. Ya, oke. Kayaknya pertanyaannya belum ada lagi nih. Kita lanjut ke ini aja nih, Mas Agus, ngobrol-ngobrol lagi. Oke. eh Gimana ya waktu dulu? Nah, dulu tuh kebayang nggak kerja IT tuh gimana dulu? Masih kuliah, Mas Agus. Gak Kebayang kebayang. nggak? Nggak Gak kebayang. kebayang. Gak tahu. Jadi, jadi dulu uh, saya tahu, oke, saya tahu sebagai kerja itu programmer ya, dan aktivitas programmer tuh saya udah pelajari lah di kampus. Saya itu ngoding, belajar bikin HTML, web dan sebagainya lah. Tapi di dunia profesional tuh saya nggak tahu alurnya gimana, gimana caranya, kayak misalkan aplikasi kita pakai itu dibikin, terus apakah programmer itu ngoding sehari selesai kayak kita ngerjain tugas, atau per minggu itu cuma satu fitur gitu. Nah itu saya nggak kebayang sama sekali karena saya nggak, dulu nggak pernah cari tahu juga kan tentang kayak gitu. Cuman uh, saya sempat nanya ke apa ya, ke kakak saya, dia dia programmer juga, jadi makanya kalau di kerjaan kenapa ngodingnya kayak gimana sih, ya ternyata dijelasin lah. Uh, Pertama tuh kita ada flow-nya ditentuin dulu pakai flowchart kayak gitu, terus nanti programmer baru mulai bikin programnya. Bikin program juga dibilang nggak cepet, nggak sehari kelar, bisa jadi ya per 3 hari baru selesai satu fitur atau satu function kayak gitu. Pas dijelasin singkat kayak gitu, oh baru saya pahamnya, oh ternyata programmer kayak gitu. Nggak, karena saya ngebandinginnya kerjaannya programmer profesional tuh kayak kita ngerjain tugas di kuliah gitu. Jadi nggak kebayang ternyata buat
bikin apa namanya suatu aplikasi di dunia kerja itu nggak simple gitu. Jadi ada flow-nya lah secara profesional kayak gitu. Itu sih kalau awal Oke, sih nggak kebayang. Kalau kuliah sih nggak kebayang. kebayang berarti ya. Iya. Kayak Masa-masanya misal, nggak kebayang ya. iya karena dulu juga apa namanya kalau programmer itu gimana caranya dia bisa tahu bikin suatu aplikasi apa dia tahu semuanya ya ternyata nggak kayak gitu ternyata googling gitu jadi ya searching Google browsing itu hal yang wajar sih. Gitu. Jadi kalau misalnya juga buat teman-teman yang kuliah nggak usah minder kalau misalkan nganggap pengetahuannya itu sedikit ya sedikitnya itu semana gitu karena nggak batasannya tuh saya juga nggak tahu gimana ya kalau di teknologi gitu. Jadi pokoknya browsing itu adalah sahabat kalian lah kayak gitu. Ini Jadi browsing iya, sahabat kalian. ya karena programmer tuh nggak bakal bisa kalau tanpa browsing ya. Sulit gitu. Banyak sih mahasiswa yang banyak melontarkan pertanyaan yang basic-basic, cuma ke dosen gitu kan. Pak, Ah, bedanya PHP sama Java apa gitu. Nah, kenapa nggak googling aja? Gitu kan maksudnya. ya, Apa PHP, bedanya PHP sama Java misalnya gitu. Nah, hal-hal yang sepele gitu sebenarnya bisa sih di cuma kita belum biasa ya, aja. ya mungkin ya kan belum terbiasa googling aja sih kalau gitu karena ya memang memang itu harus apa namanya ya dari diri sendiri sih itu bagus punya pertanyaan cuman lebih baik ditanyakan dulu ke Google kayak gitu sih kita cek sendiri lah inisiatif sendiri Hmm, kayak gitu memang harus dibiasain sih gitu. ya ya. Kalau kayak gini Mas Agus misalnya pertengahan jalan mahasiswa IT itu dia ngerasa salah jurusan nih kira-kira rasanya. Aduh nih gue kayaknya salah jurusan nih, nggak bisa ngoding nih gue, kalau dipaksain juga nggak bisa nih. Nah, Nah, pertanyaannya kira ada gak ya lulusan IT yang nggak bisa ngoding cuma bisa kerja di dunia IT? Nah itu apa tuh kira-kira Mas Agus oke jobnya ya, tapi nggak jadi perlu ngoding gitu. jadi Nah, kerja IT tapi nggak ngoding ya ada beberapa ah, sih. Uh, jadi saya kelompoknya jadi saya sebutin tiga. Satu itu ada IT support, terus technical support. writer, terus Hmm, kalau QA sih sebenarnya QA ada yang ngoding juga ada yang enggak ya. Saya masukin ke QA juga. QA itu buat testing. Jadi saya jelasin dari tiga profesi ini enggak ngoding. Kalau QA itu sebenarnya ada yang ngoding juga, cuman tergantung dari tempat perusahaan sih. Jadi kalau yang IT support ini dia apa ya lebih kepada kayak bantuin teknis di lapangannya misalkan kita ada kendala di jaringan kayak gitu atau ada komplain terus kita terima komplain itu apa terus nanti kita terusin lagi ke tim teknis ke programmernya nah itu biasanya kalau IT support itu dia requirement buat ngodingnya nggak ada sih gitu atau seenggaknya mengetahui lah lebih baik mengetahui tapi rata-rata nggak harus ngoding juga itu apa namanya bisa gitu. Itu satu itu yang IT support. Yang kedua technical writer. Jadi kalau TW ini sebutannya. Jadi TW itu dia um, lebih banyak nulis. Jadi misalkan jadi kalau dalam project itu dalam pembuatan sebuah software kita kan kayak bikin dokumennya tuh penjelasannya spesifikasinya apa terus flow-nya kayak gimana nah itu nanti yang nulis atau manual guide nah itu yang tulis di technical writer itu kayak gitu tapi kalau yang bikin flow itu bukan technical writer ya oh ya satu lagi yang bikin flow itu business analyst jadi dia tuh hmm, bikin alur dari aplikasi kayak misalkan kita login ke Instagram uh, gimana cara kita bisa melihat foto orang itu flow-nya kayak gitu kita harus login dulu terus masukin password masukin email terus kemudian muncul halaman uh, foto-fotonya nah itu ada alurnya tuh nah alurnya itu yang bikin itu bisnis analis biasanya nah itu nggak ngoding dia banyaknya bikin flow kayak gitu itu tadi tambahan oh, tadi berarti IT support, technical writer, sama business analyst. Satu lagi QA. Jadi kalau QA ini hmm, dia tester coba. Jadi ketika aplikasi dibuat itu ada satu fase di mana ketika programmer udah selesaiin pekerjaannya mereka udah jadi aplikasinya, kemudian akan dites sama si QA ini. Nah, ini QA ini biasanya
nggak ngoding, jadi tesnya itu kayak ini ada tombol, ada masukin input password sama email, terus kita bikin negatif case, kita salahin email kita, password kita, terus kita login, itu berhasil atau enggak. Kalau misalkan berhasil kan itu nggak sesuai kan, nah itu nanti dicatat, nanti di infoin lagi ke programmernya kayak gitu sih. Nah, itu Cuma gitu doang ya kerjaannya ya? oh iya kayak Gampang gitu ya? kan, cuman susah, itu susah. Itu Oh, skillnya susah. susah. Karena kita harus pembuatan skenario nya sih yang susah sebenarnya. Jadi gimana caranya kita ngetes aplikasi secara keseluruhan, ya nggak apa namanya, kalau kita coba, kita sebutnya negatif test ya, kita testing yang salah itu ya beneran keblokir gitu, maksudnya nggak berhasil aplikasinya gitu. Itu sulit tuh QA sebenarnya, nggak gampang. Oh, ya, ya kelihatannya gampang tuh, cuma ngetes-ngetes doang gitu kan. Ya betul. Itu sih Oke, kalau mungkin pekerjaan nggak ngoding. kenapa? Itu sih pekerjaan yang nggak ngoding Oh buat di iya iya. IT. Mungkin tambahan satu lagi kali. Ini nih ada UI UX designer tuh. Oh iya betul. Nah, UI UX. walaupun tim IT, cuma lulusan IT mereka kadang cenderung ke desain. Nah, desainnya itu bukan desain bikin logo dan segala macam, cuma desain apa namanya mock up. Nah, yang nggak tahu Ya, desain mock up apa mock up itu apa, ada di postingan Baku kelas. itu. Nah, jadi banyak sih sebenarnya yang apa eh, profesi-profesi kalau kita lulus dari IT tuh nggak mesti jadi programmer gitu. Jadi Betul betul. nggak Jadi usah berkecil hati teman-teman yang lain. betul. Oke oke. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Ini nih Mas Iva nih nanya apa nih? Gimana caranya mengatasi jenuh karir di bidang IT? Waduh, ini mah Waduh, udah kerja jenuh. kali ya? Ini mah udah kerja nih. Mengatasi jenuh ya. Kalau mengatasi jenuh sih ya liburan kali ya. Liburan Mungkin kayak bisa Mas Agus ini nih. Mas Agus ya kayaknya lagi bisa, jenuh nih liburan kan nih. iya karena bisa aktivitas sehari-hari kita bisa di stop dulu ya, kerjaan itu di stop dulu, jangan dipikirin. Ya udah Ya, nikmatin dulu aja liburannya, palingan segitu sih. ya, Atau ya, bisa ya. coba hal baru, belajar hal baru. Oke. Kalau ngerjain project freelance hal baru juga, Bu. Malah Iya, pusing. baru itu malah pusing nanti ya. Ya ada kita ketemu lagi, mau ngoding lagi ya, makin jenuh yang ada. Oh iya ya. Tapi kalau projectnya gede sih nggak tahu deh. Hmm, Oke. Ada lagi ke pertanyaan nggak ada. Hmm, Oke. Satu lagi nih kayaknya. Kira-kira kalau masih kuliah itu penting nggak sih kita belajar bahasa Inggris nih buat anak orang-orang IT gitu? Penting banget sih. Itu menurut saya hal yang wajib juga, salah satu hal yang wajib. Tentunya kita belajar bahasa Inggris nggak usah nggak usah expert banget juga, nggak apa-apa sih. Yang penting kita bisa bahasa Inggris, karena uh, kebanyakan IT itu kan internasional, dan bahasa yang kita pakai juga, maksudnya bahasa di IT itu kayak dokumentasinya itu bahasa Inggris. Jadi kemampuan buat belajar bahasa Inggris, kemampuan bisa memahami bacaan atau listening bahasa Inggris itu perlu banget sih gitu, karena kita bakalan sehari-hari ya pakainya bahasa Inggris gitu buat baca dokumentasi itu, atau baca kalau kita ada trouble terus kita cari di forum, nah, forumnya bahasa Inggris gitu, karena itu paling paling lengkap sih. Jadi kita kemampuan buat baca bahasa Inggris, baca atau speaking juga ya penting, apa penting lah bahasa Inggris tuh buat di karir IT ya gitu. Oke, oke. Kalau disimpulin, kira-kira Mas Agus eh, plan untuk mahasiswa ini untuk merencanakan karirnya itu sejak masih kuliah itu kira-kira apa aja nih Mas Agus kalau kita summary-in bisa Oke, yang kalau bisa di dilakukan? kalau summary kalau misalnya yang bisa dilakukan teman-teman mahasiswa itu sekarang adalah ya satu, uh, tadi kan kalau saya bilang apa namanya browsing ya, kita yang penting harus cari tahu tujuan kita itu mau apa aja, mau apa, dan gimana cara kita nemuin tujuan itu ya. Selama kita kuliah, coba banyak explore, banyak banyak coba-coba,
apapun yang di IT, entah itu coding atau ya database atau ya bikin flow buat jadi business analyst, dicoba aja, dieksplor ya, manfaatin waktu kalian semaksimal mungkin di kuliah buat cari cari tahu lah, cari jati diri lah, kita mau ngarahnya kemana itu, dan coba biasakan diri untuk browsing buat cari tahu hal yang ada di pikiran kita tuh apa sih, coba aja kita cari dulu, kalau nggak ketemu baru kita coba tanya, dan uh, sebisa mungkin cari lingkungan yang memadai buat kita belajar. Jadi kita coba cari teman-teman yang suka ngoding juga atau senior yang memang udah lebih jago, ya coba kita deketin. Ya yang terakhir itu pokoknya kalau nanti kalian mau nyari kerja, yang harus kalian tahu adalah kalian gak harus jago karena um, kalian tuh baru fresh grad, jadi seenggaknya punya pengetahuan basic aja itu udah oke. Kalian bisa ngejelasin apa yang mau kalian buat atau uh, yang mau kalian buat, dan apa yang pernah kalian buat. Kalau misalnya portfolio standar juga nggak apa-apa, yang penting kalian udah punya pengalaman selama kalian kuliah gitu. Jadi punya bukti kalau kalian tuh memang belajar gitu. Gitu sih kalau saya sih pikirannya kayak gitu. Jadi nggak usah jago, yang penting bisa apa namanya paham apa yang menjadi dasar dari programming sih gitu. Kalau ada portfolio lebih baik lagi gitu. Dan banyak ekspor lah dengan tech yang baru. Ya balik lagi sih itu ke browsing lagi, ke explore sendiri gitu. Lebih banyak harus inisiatif sendiri sih kalau mau cepat dapat kerja gitu. Thank you Mas Agus. Berarti kesimpulan ini tujuannya itu harus apa gitu. Kalau nggak tahu tujuannya, ya cari tahu dengan cara ekspor sana sini, ya kan. Itu seringkali browsing Google, gitu kan. Itu cari lingkungan yang baik juga, kayak misalnya masuk aslab, masuk himpunan, gitu-gitu ya. Betul. Biar ke bawah ya. Jangan masuk tim e-sport, Mobile Legends gitu aja. Terus ya nggak jago lah pada saat ngelamar kerja, jadi lamar intensif kalau nggak pede gitu kan ya. Terus bagi mahasiswa yang pada apa namanya akhir-akhir tuh yang masih pada galau, fokus lah gitu, fokus ke udah nih, karena gue udah telat ya udah gue harus ngegas nih gitu, belajar, deketin dosen pembimbingnya, lingkungan ibaratnya puasa dulu nih, males-malesan gitu lah gitu. Nah jadinya insya Allah sih kekejar harusnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang tingkat akhir ya gitu. Minimal TA ngerjain sendiri itu target paling utama. TA ngerjain sendiri itu udah wah banget sih kalau menurut saya untuk mahasiswa tingkat akhir yang galau gitu kan. Nah begitu paling. Nah mungkin untuk lebih lanjut teman-teman bisa cek nih apa channelnya Geekspedia. Nah channel Geekspedia ini bisa jadi banyak nih motivasi belajar atau cara-cara belajar apa sih yang penting dan nggak penting dan segala macam. Itu cek aja channelnya Geekspedia gitu kan. Terus bagi teman-teman yang lagi belajar atau lagi skripsi dan skillnya kira-kira ya inilah, kalau belajar sendiri susah gitu, butuh mentor. Nah itu tim di Bangku Kelas kebetulan udah ada online learning di Android, di Flutter juga. Untuk web sih kita lagi belum buka, tapi kalau kelas Android itu ada kelas malam, kelas weekend gitu. Nah itu ada Android native, Kotlin, sama satu lagi Flutter. Nah silakan teman-teman bisa langsung aja daftar di IG-nya sih kalau berminat ya teman-teman. Paling itu aja, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita tutup aja ya sesi Bangku Talks kali ini. Ya Mas Agus ya. Oke. Thank you Mas Agus atas partisipasinya. Oke, thank you juga Bang. Terima kasih teman-teman pada join. Bye. Bye. Yo.